Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Fatihah khususan ila muallif hadzal kitab as-Syekh Muhammad Yasin Asmuni wa usulihi wa qurri wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan zahir yang insyaallah juga kesehatan batin. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di hari ke-8 dari bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan umur kita sampai kepada Ramadan berikutnya. Para santriwati Nurul Ulum yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang hikmah-hikmah puasa Ramadan. Hikmah selanjutnya yaitu puasa Ramadan. As-saumu madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarraba fihal mu'minu ala khisalin katsiratin. Fahuwa jihadun lin nafsi wa muqawatu lil ahwa'i wa naza'atus syaiton. Puasa hikmahnya yaitu adalah madrasatun khuluqiyatun kubra, menjadi sekolah besar akhlak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa. Maka berpuasa menjadi sekolah besar akhlak. Dalam hidup kita membutuhkan bagaimana kita berakhlak. Baik bertata krama kepada manusia, lebih utama bertata krama kepada Allah. Dan puasa ini melatih kita untuk bagaimana kita berakhlak. Maka akhlak itu ala khisalin katsiratin, itu macamnya banyak. Maka akhlak yang terbesar yaitu fahuwa jihadul lin nafsi. Akhlak terbesar adalah bagaimana kita menang ketika kita berperang dengan hawa nafsu sendiri, bukan hawa nafsu orang lain. Itu adalah akhlak terbesar. Bagaimana kita menang melawan hawa nafsu sendiri. Kalau menang melawan orang lain, menang lomba, menang opo, kan dengan orang lain itu bukan pencapaian terbesar. Tapi pencapaian terbesar adalah bagaimana kita ketika nafsu dalam hati bergejolak, kita menang. Ya.
Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan berpuasa. Dalam berpuasa saya yakin hati kalian bergejolak tentang bagaimana mokel-mokel atau marah-marah. Ketika marah kalian ingat, aduh aku poso. Ketika kalian akan mokel iling kalian iki poso. Itu namanya kalian bergejolak hatinya, nafsunya. Nafsu itu dari setan, itu pasti memberikan sesuatu masukan, bisikan yang jelek, tidak mungkin baik. Bagaimana cara memeranginya? Yaitu salah satunya dengan berpuasa. Ya. Apalagi ketika bangun tidur siang itu rasa dahaga semakin besar. Tidur qailula itu sunnah yang sangat dianjurkan. Tujuannya untuk apa? Untuk agar kita bisa bangun ketika malam. Tidur qailula itu duhur, awal duhur, sebelum duhur. Asar, kalau tidur asar itu tidur yang tidak dianjurkan. Maka orang tidur asar, adzan asar turu tangi kate maghrib 40 hari saja dia gila. Coba bean lek gelem. 40 dino turu asar, tangi asar, gila, stres, linglung. Kalian tak pernah nggak turu asar? Bagaimana perasaan kalian? Apa seger, lemes, bingung? Itu terjadi 40 hari gila. Maka syariat ini menganjurkan apapun itu pasti ada resiko, tidak mungkin sia-sia. Nah, maka yang dianjurkan namanya qailulah, tidur siang. Tidur siang itu kalian tidur setengah jam atau setengah jam pun kalian tuh lega rasanya koyo wah dunia iki cek padange model ngono. Tapi lek turu asar ya, sedikit meskipun sebentar itu wis bingung atinan. Anakku dhewe lek turu asar tangi ngamuk-ngamuk. Wis ngamuk, opo ndak tidak jawab pancen ndak ro karepe ngamuk asar. Ya. Pasti marah. Nah, anak kecil apalagi orang besar. Wong ada gede isin katanya nangis-nangis asar. Tapi hatinya bingung, pikirannya wis kalut, bingung opo iki? Tenan ndi aku iki? Kate ngene kok bingung. Nah, maka itulah syariat. Ketika syariat itu memerintah pasti ada sesuatu yang positif di dalamnya. Begitu juga sebaliknya ketika syariat itu melarang pasti ada sesuatu yang negatif. Pasti. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah yang membuat itu. Dan juga orang yang berpuasa itu juga wa muqawwatu lil ahwa. Itu mereka bisa meluruskan hawa nafsu. Sing asale nafsu ini jaluk mokel dilurus nojo lurus maneh. Itu berpuasa latihan ngelawan hawa nafsu. Karena perang terbesar itu bukan perang melawan orang lain, tapi perang melawan diri sendiri. Apalagi ketika berpuasa. Bukan berarti semua setan dibelenggu ku ndak ono gudoan blas. Ndak ono gudoan, ndak ono sepeda moro menggok nang warung ya. Ndak ono wong ndak poso ndak ono setan blas ben. Buktine akeh wong ndak poso dan malah orang memperlihatkan iki lho aku ndak poso iki. Ya kan? Bukan bersembunyi, malah biasa saja makan mereka. Dek ngarepe riwariwi lalu lalang orang yang berpuasa tapi mereka biasa kan. Koyok-koyok santai, koyok-koyok duduk Ramadan. Lho terus sapa sing ganggu iku sapa? Setan sapa iku? Hawa nafsu kalah. Santri itu tidak mungkin mereka misal tapi yo, pemcok tersinggung, misal mokel tapi sungitan jeding mokeling. Sing duwe akhlak kan berarti mokel tapi dhewean aku pangeran tok sing ngerung. Nah, mokele santri kan ndak posone wong ndak santri pasti mereka merasa oh yang gitu tuh wong biasa wong karo mek poso ngene tok biasa wis cok wedi wis santai ae ngono kan.
Dan juga berpuasa itu berarti wanaza'atus syaiton, berarti dia bedul iki ngerontokno setan, mengalahkan setan. Lek pean mulai subuh sampai maghrib kok poso ndak mokel, berarti peanku menang, berarti menang mana pean, berarti selama 30 hari kita menang terus, ngelawan setan menang terus. Aku duit dulur sing ndak sholat atau head, aku bingung, aduh wegah lek head Ramadan ini percuma mangan anu bareng ini ya. Akhirnya ndak mangan, kadang ndak mangan sampai maghrib ya. Podo ae awak iki podo poso rek kan. Salah si kongkon kodok kan ya. Maka head pen ojo bersyukur ketika kalian head ketika Ramadan kan dhewean bingung ya. Wong dodolan ndak ono kan. Ono wong dodolan di warung tapi warung kayak Islamku tapi jerone wong mangan akeh. Wedok-wedok tapi mbuhet munggar kok mangan kan. Wedok alasannya mokel gampang, ndak salat. Ya. Wedok jopo lek mangan kan kini ndak iso sudon. Kita berprasangka jelek tidak bisa. Oh, wedi head. Tapi ono sing kadang ndak head tapi mangan. Ya. Tapi kita kalau lanang ndak poso di dalam pasti ki mungkel pasti ya. Karena ketika Ramadan ini gampang sepedai gampang menggok nang warung soalnya warung kok mampune cek enake meneh nutupi kan, nutupi karepe apa, tujuan nutupi apa. Maka banyak warung itu yang rame-rame itu ketika Ramadan tutup, orang sing tutup 30 hari full tutup. Ya. Tapi ketika buka mari riyo waduh laris. Itu ternyata rezeki yang tidak terlihat di situ. Koyok-koyok warung tutup bukan mengurangi rezeki kan? Jelas wong 30 dino biasa misal oleh 10 juta, tidak oleh popo jelas ya kan. Nah, tapi di situ Allah memberikan jalan yang mereka tidak sadar. Kenapa ketika setelah Ramadan kok malah rame terus? Bukan berarti ketika Ramadan tutup berarti waduh rezeki ini kurang, rezekiku jelasnya untuk 30 dino biasa oleh 10 juta tidak oleh popo. Secara logika kan pendapatan akan semakin menurun. Tapi sebetulnya dalam secara bukan logika, secara dalam pandangan batin hati, kira-kira itu semakin berkurang apa enggak rezeki itu? Loh, kan ono sing jawab ini, aku kan buka soalnya nyiap, no guys sing ndak poso, enak. Nyiap no guys sing ndak. Bisa jadi yang awalnya berpuasa gara-gara kita buka ndak poso kan? Bisa kan? Loh, tapi kan ndak kabeh ngono, tapi kan ono sing ngono ya. Pengen takoni jawaban ngono kan. Tapi kan enggak semua, tapi kan ono. Iya kan? Nah, begitulah ya. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu as-saumu yu'allimul amanah wa muraqabah Allah Ta'ala fi sirri wal alan, dan juga puasa itu mengajarkan amanah. Ya opo kita ini bisa memegang amanah ya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Poso ki amanah. Pengen niat terus sahur, berarti kalian diberikan amanah, tidak boleh batal. Sini dulu. Belum nak. Pahala itu mending turu di ingin majelis ngaji timbang turu di kamar ya. Paham ya? Anakku main HP di kini beda omah mending main HP di majelis ini ya. Misal jaluk dulu HP tak kekno HP ini bilang. Tapi kan di juru majelis. Majelis yang dijanjikan oleh Allah yaitu majelis-majelis atau taman-taman latihan surga bareng anak kan berarti. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu puasa itu mengajarkan kita bagaimana kita memegang amanah.
Amanah itu berupa berpuasa yang tidak boleh dibatalkan mulai subuh sampai maghrib. Yang mana amanah ini fisirri wal alan. Kita diajarkan memegang amanah di waktu sirri, banyak orang, wal alan, dan tidak ada orang, mana bahasanya. Sirri ki ake wong, ya, dan wal alan tidak ada. Poso gini ki sebetulnya poso mokel itu gampang pun nggak ada dirui wong. Gampang nggak? Gampang. Pengen go gorengan aja jeding nggak sing ruar. Sahur wis nyimpen deledek sak gorengan supian isu gawan aja jeding ngono nggak sing ketok jeding. Ono CCTV, ono sing ngeru. Ya. Ya. Tetapi maka itu puasa itu mengajarkan kita. Tapi kalian pernah nggak melakukan itu loh? Tidak kan? Tidak pernah. Berarti kalian sudah diajari bagaimana memegang amanah di waktu ada orang dan tidak ada orang. Yang diajar no amanah, weh cekelen poso iki. Dan kalian berhasil. Ya. Maka la raqiba ala shaimi fimtinaihi anitayyibati illallah wahdah, dan murni kalian tidak mokel itu wedine gara-gara wedi nyaur kodok apa wedi krono batal krono iki perintah Gusti Allah. Kayak wedi krono boleh mokel. Apa krono nyaur wedi nyaur? Enggak kan? Berat enggak nyaur wis dino misal. Kayak wedi apa? Wedi kan tanpa kita sadari kita takut bahwa ini kita jika kita mokel kita melanggar apa? Perintah Allah. Kan wedine murni dek kuno. Murni. Cok guyon aku bayan. Hah? Kan rungokno sing teman ngajine ya. Anak ke rumah ke. Dia tapi di bawah. Nih. Enggak pernah anu sini. Oh, belum. Gitu ya. Jadi hikmah yang barusan itu yaitu puasa mengajarkan kita bagaimana kita memegang amanah. Kemudian selanjutnya as-saumu ta'atul lillahi ta'ala yuthabu 'alaihal mu'minu thawaban maftuhan la hududalahu li'annahu lillahi subhanahu. Dan juga Allah puasa itu mengajarkan kepada kita ta'atul lillahi ta'ala, mengajarkan kepada kita untuk apa? Berarti kita ini taat kepada Allah. Murni kita puasa itu kita karena taat. Berarti kita sudah betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Yang mana yusabu 'alaihal mu'minu sawaban maftuhan la hududalahu. Yang mana berpuasa ini yusabu akan diberikan pahala oleh Allah bagi orang mukmin yang berpuasa, yang mana pahalanya sawaban maftuhan la hududalah, tidak ada batas. Ndak ono pahala wong poso piro ndak ono. Berarti berapa? Kata Allah, wis jarno aku sing ngeki jare aku. Tidak disebutkan berapa pahala orang yang berpuasa. Kenapa tidak disebutkan li'annahu lillahi subhanahu wa ta'ala? Karena dia berpuasa jelas krono pangeran, jelas.
Ya, maka tidak ada apa batasan pahala. Kenapa? Karena dia berpuasanya jelas apa? Karena Allah. Wa karamullahi wasiun, dan kemuliaan Allah kedermawanan Allah iku wasiun, iku luas sekali. Maka orang yang berpuasa tidak ada tulisan dalam nas poso ki pahalane siji ra ono. Ndak ono batas pahalane wong poso tok. Tapi puasa itu kita sama-sama berpuasa itu berapa jam? 13 jam ya. Tapi dalam puasa itu yang berbeda apa? Kualitas. Yang membedakan puasa seseorang itu bukan lamanya dia berpuasa, tapi kualitas dia berpuasa itu bagaimana, itu yang membedakan. Ono wong poso turu tok mulai isu sampai duhur, duhur tangi sholat turu sampai ate maghrib kurang 10 menit terus sholat asar. Mari ku menang mari sholat menang dulu Allahu Akbar. Wah, enak poso ngono ya. Asari kurang 10 menit nang maghrib salah ya. Boleh poso ngono setahun pun kuat ya. Mari sholat subuh turu sampai duhur, sholat duhur turu sampai maghrib kurang 15 menit terus sholat asar terus Allahu Akbar. Mari ku donga Allahumma lakasumtu. Guys status ndak kroso wis maghrib ngono ya. Paham? Tidak terasa sudah maghrib ya. Padahal turu to ya. Kan ibadah, tapi ibadahnya apa? Ibadah ngaji timbang turu kan. Ya. Meskipun poso itu ibadah, tapi apian ibadah ngaji timbang ibadah turu kan. Ya. Kemudian wayana lubiha ridwanullah, dan orang yang berpuasa tadi juga akan diberikan ridho oleh Allah. Itu penting ternyata. Allah akan memberikan ridhonya kepada hamba-hamba yang dia berpuasa. Selain tadi yang pertama pahala yang tidak ada batas, kemudian dia juga akan memperoleh ridho dari Allah. Dan lagi apa keistimewaan orang yang berpuasa? Dari wastihqaqu dukhulil jinan min babin khassin uidda lis-shaimin. Dan juga Allah Ta'ala telah menyiapkan bagi dia surga-surga yang khusus untuk dia yang berpuasa. Ono surga sing khusus digawe lawang, sing digawe pintu yang khusus dilewati oleh orang-orang yang ahli dalam berpuasa. Banyak sekali kisah ini ada di dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Turmudi, yaitu yang dikatakan yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan nama pintu yang hanya dilewati oleh orang-orang yang berpuasa, itu namanya pintunya Ar-Rayyan. Itu artinya menyegarkan, juga artinya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa membuat dahaga. Ar-Rayyan artinya pintu ini dihususkan oleh Allah hanya untuk mereka yang ahli berpuasa. Maka dalam riwayat Sahli bin Sa'din, yang mana beliau meriwayatkan anin Nabi, dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, Nabi dawuh di dalam hadis ini, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadu ghairihim fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu syai'an minhu ahadun, yang artinya inna fil jannati, sesungguhnya kelak di dalam surga,
Ya, itu ada baban, ada suatu pintu. Yang mana dalam pintu ini yuqalu lahu ar-rayyan, diberikan nama oleh Allah, yaitu nama pintunya ar-rayyan, yang artinya menyegarkan. Di dalam surga itu banyak pintu. Ada pintu tahajud, ada pintu berpuasa, ada lain sebagainya. Maka dikatakan ketika seseorang yang ahli puasa melewati pintu ar-rayyan, maka dia tidak akan merasa kehausan selamanya. Liwat mlebu tidak ngerasa dahaga sama sekali. Kalau pintu-pintu yang lain mereka masih merasakan dahaga. Ketika dahaga teko pangeran surga, ngono kan? Ya. Kalau laki-laki datang bidadari surga, ngono bahasanya ya. Kerentek ngelak teko pangeran surga niki ngombene bunyai. Niki unjukane ngono ya. Hah? Kan mereka pelayan, khodam kan? Ya. Kemudian yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati, yang mana pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang ahli berpuasa ketika hari kiamat. Ahli berpuasa itu Ramadan toh maksudnya ya. Ramadan ini wajib ya. Maksudnya puasa apa? Termasuk digabung lagi dengan puasa Senin Kemis ya. Ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud ya, ada puasa Dahr. Saumud Dahr iki poso bendino. Ku saumud Dahr ya. Orang kalau sudah ahli berpuasa, maka dia akan dilewatkan oleh Allah lewat pintu ar-rayyan yang dia tidak akan merasa dahaga selamanya. Yang mana la yadkhulu minhu ahadu ghairihim, yang mana tidak ada yang masuk lagi kecuali mereka. Ndak ono blas wong sing melewat lawang iku, pintu itu, kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi bagaimana ketika faida dakhalu ughliqo, maka ketika semua orang yang beraina shaimun fayaqumun kabeh ngadeg. Pengen ngadeg kabeh kan misalnya. Ayo gerudak-geruduk mlebu ar-rayyan bareng. Ketika semua mereka sudah masuk ughliqo. Ughliqo ini menutup dengan cepat. Nutupnya cepat. Lek golako kadang nutup tapi pengen nutup lawang poduar kan enggak kan? Pelan kan? Pelan-pelan ngono ya. Kadang iki ngene cedak muni kan suaranya. Tapi wong sik iso nginceng kan lek pelan-pelan mlebune. Lek pengen buka nutupi pelan kan sik iso nginceng. Ono sapa di jero ngono ya. Hah? Tapi kalau ughliqo dalam bahasa itu nutupi langsung ini. Berarti ngintip ae ndak ketok. Ngono sampean. Sampai seperti itu keistimewaan dari orang-orang yang ahli berpuasa. Tidak boleh ada lagi satupun yang masuk kecuali mereka. Falam yadkhul minhu ahadun. Itu jadi bahasa uliko ini cepat, yang mana tidak terlihat sama sekali, cepetin teman. Kalau golako itu nutup tapi pelan nutup sih, kalem. Jadi saya nginceng teko jopo ketok, paham ya? Nah, semoga kita ada di pintu ini dan di pintu-pintu yang lain. Nah, maka berpuasa ini itu menjauhkan nafsu kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jelas itu. Ini bukan hikmah ya, tambahan. Berpuasa itu menambahkan nafsu kita apa tadi? Menjauhkan nafsu kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kadang pengen ngamuk iki lek poso iling kan pengen. Hah? Pengen ngamuk, aduh aku poso rek. Isin aku lek poso ngamuk ngono ya. Itu bisa menjauhkan hal sifat kita atau nafsu kita dari hal-hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah.
Dan juga kita dengan berpuasa itu tanda bahwa kita ini taat melakukan perintah Allah. Berarti itu tanda kita bahwa kita ini iki ya, berarti kita ini sudah memberikan tanda bahwa aku ki ngelakoni perintah Gusti Allah. Berarti ketika seseorang nafsunya sudah jauh dari hal-hal yang dilarang Allah, berarti dia otomatis sedikit demi sedikit sudah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Dan lagi berpuasa itu kafaratul lidzunub, itu bisa meleburkan dosa. Dengan poso ku iso meleburno dosa, men. Allah Ta'ala akan sedikit demi sedikit menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan juga berpuasa itu adalah bentuk yuhaqqikut taqwa, bentuk pernyataan takwa kita kepada Allah. Salah satu caranya dengan berpuasa, yaitu takwa itu apa? Allati hiya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Maka dalam Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Pangeran ngutus poso iku cek wong ku la'allakum tatakun, cek wong ki dadi wong sing bertakwa. Yaitu apa pengertian takwa tadi? Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hikmah selanjutnya yaitu as-saumu yu'allimun nidhama wal indibato. Puasa itu mengajarkan kepada kita yaitu an-nidham, arti ketertiban, tertib. Ketertiban yang mana li'annahu yujbiru shaima ala tanahu lit-ta'am wasyarab fi waqtin muhaddadin wa mau'idin muayyanin. Yang mana orang berpuasa itu pasti dia menahan dari apa? Lapar dan dahaga. Tetapi dia pasti akan melampiaskan lapar dan dahaga itu di waktu yang sama. Setiap itu dalam 30 hari. Itu berarti membuat kita apa bahasanya? Memperaturkan pola makan. Pasti pian mangane pasti paling enggak setengah jam sebelum subuh. Engko mangan maneh pasti kalian maghrib. Dan itu akan terjadi selama 30 hari. Ya, paham? Berarti itu menertibkan pola makan yang sebelumnya kita tidak teratur, ngono lho, pian. Ya. Kan pokok luwe mangan, ngono lho. Tapi kalau berpuasa kan tidak bisa. Pian sahur, pian luwe jam 09.00 ndak iso pian mangan. Tahanan sih. Baru boleh makan ketika di waktu yang sama, yaitu ketika waktu maghrib. Itu waktu yang sudah ditentukan. Dan berpuasa itu yas'uru biwahdatil muslimina al-hissiyah fil masyarik wal maghrib. Dan berpuasa itu juga menjadikan kita ini satu rasa di dalam satu rasa orang-orang beriman ketika itu satu rasa. Apa satu rasa dia luwe? Sak dunya saiki krasa luwe kabeh kan? Hah, padha. Pean sak sing poso sak ini akeh ini krasa luwe enggak? Krasa ngelak enggak? Krasa pin buka apa enggak? Sama satu rasa. Meskipun ada kadang negara ini yang mereka berpuasa 20 jam ngono ya. Indonesia kan normal, posonya kita ini aja hanya 13. Ada di suatu daerah di Islandia cidek gini mburi-burine. Dia kepuh gini loh tidak. Ada Islandia di Eropa ya, Islandia, Finlandia itu puasanya 19 jam lebih. Loh, mes dino lek pian kan? Hah? 20 jam puasa mereka. Ya. Poso wulu lek pian 20 jam kira-kira macet poso enggak pian? Berarti mulai jam 6 misal jam 5
Sampai jam piro? Sampai jam 8 ya? Lebih. Oh, enggak sampai jam 6. Jam piro? Suwene poso lek 20 jam ku pirang? Mulai maghrib mulai subuh sampai isya. Sampai isya. Tahu pengen buka isya pengen? Hah? Itu puasa yang terlama itu sampai 20 jam. Ada yang di daerah Norwegia itu satu kali pernah berpuasa selama 22 jam. Waduh, 22 jam ya. Berarti lama sekali 22 jam. Kita 13 jam, yang paling dilu ku ndak ono sak jam, ndak ono poso sak jam. Paling dilu ku dek ono dek Selandia Baru itu hanya 11 jam. 11 jam kacemek 2 jam begini kan. Tapi yang lama pernah sampai 22 jam. Ngerasa poso 22 jam. Hah? Ya. Tuh lek dele di Indonesia, waduh nang warung ae gini. Warung tambah akeh sing buka, posone tambah suwe kan. Wong sing buka, waduh iki koyo akeh wong mokel iki 22 jam ya. Ya, maka fahum mereka ini yang ada di Masyarik wal Maghrib itu mereka jami'an yasumuna wa yuftiruna fi waqtin wahidin. Mereka ini semua mereka sama berpuasa di waktu yang sama, wa yuftiruna, dan mereka berbuka juga di waktu yang sama. Sama-sama apa waktu nikmat maghrib. Oh ya. Dan juga mereka yang berpuasa Masyarik wal Maghrib ini li'anna rabbahum wahidun, juga mereka Tuhannya sama, wa ibadatuhum wahadatun, dan juga ibadahnya namanya sama, yaitu namanya apa? Berpuasa. Itulah sedikit hikmah yang semoga kita bisa mempelajari dan melakukan, dan tidak ada rasa menyesal ketika kita berpuasa. Dan semoga Allah Ta'ala melancarkan segala apa aktivitas kita di dalam bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala permudah, dan pada akhirnya Allah Ta'ala memasukkan kita lewat pintu Ar-Rayyan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.